Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, untuk materi teknologi pengolahan hortikultura kita kali ini, kita lanjut ya. Kan kemarin-kemarin kita sudah membahas ya mengenai kemasan. Nah, untuk materi selanjutnya, sekarang lebih ke pelapisan buah dan sayuran. Di materi-materi sebelumnya kan saya juga sudah sempat mention gitu ya. Sempat mention mengenai bahwa buah dan sayur, khususnya buah-buahan itu sebenarnya mayoritas itu pasti di waxing ya atau dilapisi lilin begitu. Tapi tentu saja lilin yang dimaksud di sini tentu saja aman gitu ya, food grade. Food grade itu artinya ya memang aman ya, edible, bisa dimakan dan otomatis yang tidak berbahaya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya buah itu sendiri sudah punya lapisan lilin ya secara alami gitu, tapi tidak di-mention sebagai lilin. Nah, tapi ketika akan didistribusikan gitu ya, akan dijual biasanya pasti oleh distributor atau yang memang pelaku usahanya atau dari pihak petaninya gitu ya, maksudnya yang memproduksi buah sayur itu pasti akan melapisinya dengan lilin gitu ya, termasuk jeruk, anggur dan buah-buah lainnya. Oke, kita masuk aja ke materi. Ya, jadi pertama ya, tentang arti dan ruang lingkupnya. Seperti di slide ini ya terlihat bahwa hasil hortikultura ya, khususnya buah dan sayuran, banyak diperdagangkan kan dalam keadaan segar, dan sebagian diolah secara terbatas atau mengalami proses pengolahan minimal. Maksudnya itu ya memang sebagian besar buah pasti kan jualnya langsung buah segar kan teman-teman, kalaupun tidak ya paling proses pengolahan minimal itu maksudnya misal kalau kalian lihat itu ya di kota-kota besar, di Indomaretnya itu kadang ada yang buah sudah dipotong lalu ditaruh di atas styrofoam gitu ya, kemudian ditutupi plastik, itu termasuk proses pengolahan minimal karena sudah dipotong akan supaya lebih mudah dikonsumsi, sudah diberi kemasan gitu. Atau ada yang cuma dilapisin gula atau apa, kurang lebih seperti itu. Intinya pengolahan secara minimal. Ya, pengolahan minimal itu mencakup ini, seperti di slide ya, pencucian, pengupasan, pengirisan, pelapisan lilin, sampai pengemasan dan penyimpanan itu termasuk sudah ke dalam minimal gitu ya, maksudnya pengolahan minimal gitu. Kalau lebih dari itu nanti kalau yang misal dibikin manisan atau dibikin buah kering itu sudah termasuk bukan pengolahan minimal lagi ya, karena sudah melalui proses pengolahan di industri gitu. Jadi kalau pengolahan minimal yang dimaksud di sini itu cakupannya ya termasuk kayak dicuci, dikupas ya itu termasuk sudah di pengolahan minimal gitu. Simpelnya itu tadi seperti yang saya bilang kalau kalian lihat buah-buah yang di Indomaret itu ya sudah dipotong, sudah dikemas lagi di styrofoam berplastik gitu ya, ada garpu kecilnya biar gampang dikonsumsi gitu. Ya itu termasuk pengolahan minimal ya. Ya ini, sebenarnya apa sih tujuan dari pengolahan minimal itu ya, intinya kurang lebih ada dua ya. Pertama, otomatis menjaga kesegaran buah gitu ya, tanpa banyak kehilangan zat gizi gitu. Makanya dikemas, makanya dikasih lilin itu kan supaya tetap segar. Yang kedua, untuk memperpanjang masa simpan buah, termasuk yang sudah dikupas atau dipotong hingga kurang lebih 4 sampai 7 hari. Ya otomatis intinya tujuan pengolahan produk pangan gitu ya, tujuan pengolahan produk hortikultura otomatis intinya kurang lebih seperti itu, untuk menjaga kesegaran, untuk mencegah kontaminasi dari mikrobia gitu ya, untuk memperpanjang masa simpan gitu, biar tetap segar ketika dikonsumsi gitu. Ya ini untuk materi kita kali ini kan tentang pelapisan lilin ya, bahasa Inggrisnya waxing. Jadi secara spesifik tujuannya itu ada 5. Pertama, mengurangi kehilangan air. Seperti yang sudah saya sampaikan gitu ya di materi-materi sebelumnya bahwa buah sayur itu, apalagi yang buah klimaterik ya, yang setelah dipanen masih mengalami proses pematangan gitu ya gampangannya, buah sayur itu tetap mengalami yang namanya proses respirasi dan transpirasi. Jadi intinya bisa kehilangan air, karena dia melakukan proses pakai tanda kutip pernafasan gitu ya juga untuk tetap bisa bertahan hidup. Sebenarnya respirasi dan transpirasi ini bukan berarti hal yang buruk ya. Ini malah hal yang memang seharusnya terjadi begitu. Kalau buah tidak dibiarkan mengalami transpirasi dan respirasi, justru buruk juga. Nanti bisa terjadi
eee, proses anaerob gitu ya di buah dan sayur sehingga malah jadi busuk gitu. Jadi beda, jadi busuknya itu bisa sebenarnya kalau terlalu cepat respirasi dan transpirasinya dia lebih cepat busuk. Lebih cepat busuk secara alami. Tapi kalau dia tidak mengalami proses transpirasi atau respirasi alias dihambat misalnya transpirasi dan respirasinya, dia akan menjadi busuknya tuh karena adanya proses anaerob seperti itu. Ya, yang kedua, untuk meningkatkan umur simpan ya otomatis gitu ya. Karena kita ini lebih ke dalam fungsi tadi, jadi mencegah kehilangan air gitu, supaya mencegah kematangannya secara alami itu. Yang ketiga, mengganti bahan lilin alami yang hilang. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya, kalau sebenarnya setiap buah itu pada dasarnya sudah punya pakai tanda kutip ya, lilin itu sendiri gitu ketika dipanen. Tapi ya mungkin tidak terlihat dengan sangat tipis mungkin gitu ya, dan mungkin hilang karena proses pemanenan atau semacamnya gitu. Makanya perlu dicuci juga kan karena kotor itu kan selama handlingnya. Karena pencucian itu kan penting ya sebenarnya untuk menjaga buah tetap bersih dan terbebas dari mikrobia. Tapi efeknya kan otomatis lilin alaminya hilang sehingga ketika akan didistribusikan atau dijual ke konsumen perlu lagi yang namanya pelapisan lilin seperti itu. Selanjutnya lilin itu ya memberikan pelapisan lilin juga fungsinya untuk melindungi dari luka. Jadi kan ya mau benturan, misal buah apelnya jatuh gitu ya. Sebenarnya akan sama-sama memar gitu ya, antara yang dikasih lilin dengan yang tidak. Tapi pasti berbeda gitu ya teman-teman. Mungkin yang tidak dikasih lilin bisa memarnya tuh hampir semua bagian. Ketika kalau yang dikasih lilin mungkin hanya memar di bagian yang terbentur saja. Misal seperti itu. Dan yang terakhir, memperbaiki penampilan. Ya, jadi kan mau nggak mau misal apel, strawberry gitu kan, mungkin kusem gitu ya teman-teman. Kalau lapisannya lilinnya hilang kan. Tapi kalau sudah diberi lilin mungkin akan terlihat lebih segar. Misal seperti itu. Nah, penilaian komoditas itu tadi sudah saya sampaikan ya, sebenarnya buah sayur memiliki selaput lilin alami ya di permukaan luarnya. Pelindung, fungsinya apa? Pelindung. Bisa dibaca ya, sudah saya sampaikan tadi secara sekilas intinya sebagai pelindung dan membantu mengatur kebutuhan oksigen saat respirasi. Kayak gitu, untuk mengurangi kerusakan komoditas yang telah dipanen akibat proses respirasi dan transpirasi yang terlalu cepat dari buah-buahan. Jadi sebenarnya apalagi untuk buah klimaterik ya teman-teman, pelapisan lilin ini sangat penting. Karena buah klimaterik kan lebih cepat ya proses transpirasi dan respirasinya, sehingga lebih cepat matang. Untuk mencegah itu bisa dengan lapisan lilin ini gitu biar lebih bisa sedikit awet gitu. Ya, kalau kita dengar kata lilin, otomatis kan pikiran kita udah langsung terbayang dengan lilin yang biasa kita pakai gitu ya kalau mati lampu dan semacamnya. Ya, apakah lilin seperti itu? Tentu saja tidak gitu ya teman-teman. Otomatis untuk lilinan buah dan sayur ini ada syaratnya gitu ya. Otomatis harus aman, harus food grade, harus edible, harus bisa dimakan. Ya, apa saja syaratnya? Pertama, tidak mempengaruhi bau dan rasa komoditas yang akan dilapisi. Otomatis tidak boleh mempengaruhi rasa gitu ya. Harus tidak berasa. Kedua, mudah kering dan bila kering tidak lengket. Jadi kan harus gampang kering dan tidak lengket gitu ya. Jangan sampai kita pas pegang apel, pas pegang strawberry, ih, kok lengket banget gitu karena lilinnya nggak boleh. Pokoknya jangan sampai terasa lengket gitu. Harus tidak mudah pecah. Tidak mudah pecah dalam arti dia mungkin pasti hilang. Dia pasti hilang kalau terkena air gitu ya, kalau dicuci. Tapi jangan sampai hanya karena dipegang tangan kita, karena jatuh, karena gesekan atau apa, langsung hilang atau pecah gitu, tidak boleh ya. Harus cukup kuatlah jaringannya untuk melapisi. Kemudian harus mengkilap dan licin. Ini lebih ke untuk sifat fisiknya ya, dalam arti supaya penampilannya mungkin buahnya terlihat lebih segar, terlihat lebih fresh gitu. Kemudian tidak menghasilkan permukaan yang tebal. Kita harus memilih lilin yang jangan sampai dia itu misal sekali celup atau sekali disemprotkan itu, lilinnya tuh tebal banget gitu, langsung kelihatan, oh ini ada lilinnya bahkan dari jauh gitu, nggak boleh. Harus harus yang bahkan cenderung tidak tidak begitu terlihat atau tidak terlihat bahkan seperti itu. Misal kalian lihat buah jeruk, kan nggak tahu kan kalau buah jeruknya itu dilapisin lilin kan.
cuma taunya ini buah jeruknya agak mengkilat gitu. Ya taunya mungkin buah jeruknya pas dipanennya kayak gitu. Gitu ya. Memang karena buah jeruk itu misalnya pada dasarnya sudah ada lilinnya di permukaannya, tapi kan hilang pas pencucian. Makanya dilapisi lilin lagi ketika mau dijual ke konsumen seperti itu. Kemudian mudah diperoleh dan murah harganya. Ya otomatis ya ini prinsip ekonomi juga. Kalau bisa yang harganya murah dan gampang dicari seperti itu. Kemudian yang terakhir yang paling penting untuk kita ya karena ini untuk dikonsumsi, otomatis harus aman alias tidak bersifat racun. Ya, bahan pelapisan lilin ini gitu ya, ada berbagai macam jenisnya. Yang jelas bahannya harus food grade atau termasuk kategori GRAS atau generally recognized as safe. Ini kalau kita mengacu pada kodeks ya atau keamanan pangan internasional itu ya, Food Law International Kodeks ya. Istilahnya biasa disebut sebagai GRAS, generally recognized as safe. Jadi harus aman, edible, tidak berbau, tidak berasa, tidak mempengaruhi sensasi apapun gitu. Bahan tersebut pada umumnya merupakan campuran beberapa senyawa, meskipun ada satu jenis senyawa utamanya. Nanti akan disebutkan ya, akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Bahannya kira-kira apa saja yang bisa dipakai sebagai lilin gitu. Nah ini contohnya ya, bahan pelapisan lilin itu ada lipida, ada resin, ada protein, dan karbohidrat. Ya, ini bahan pangan semua kan ya. Kalau resin kalian pernah dengar kan dari getah pohon pinus atau kayu lain ya. Jadi resin ini akan mengalami beberapa pengolahan dulu gitu ya. Nanti mungkin yang pengolahan sekali 2 kali itu masih belum aman, masih belum food grade. Tapi nanti kalau sudah pengolahannya kesekian kalinya, dia resin ini akan bersifat aman gitu. Bisa digunakan sebagai lilin untuk pelapisan buah dan sayur. Ya, nah nomor atas ya lipida ya, lemak ya. Misal minyak-minyakan lah, intinya semua jenis minyak-minyakan teman-teman atau asam lemak tertentu, ya otomatis bisa digunakan sebagai lilin gitu ya. Cuma kekurangannya mungkin kalau dari lipida ini nanti itu memang harus punya mesinnya yang pas ya. Kalau pelapisan lilinnya masih manual cenderung susah. Kenapa? Karena mungkin minyak yang dipakai itu mungkin akan terlalu banyak lah jatuhnya mungkin terlalu lengket atau terlalu licin seperti itu. Tapi biasanya kalau lilin yang lipida itu dicampur dengan bahan lain, gitu. Misal dari karbohidrat atau protein ya. Jarang lapisan lilin itu bahan lilinnya murni lipid, jarang sekali, gitu ya. Atau kecuali beeswax. Jadi kalau minyak kelapa, minyak kacang gitu, kita sudah tahu ya sifat-sifatnya kurang lebih seperti minyak pada umumnya. Tapi kalau beeswax ini ya, atau malam ya, dia tuh lipidnya lebah ini, dia tuh kurang lebih bentuknya seperti malam gitu, dan tipis gitu. Kecuali untuk beeswax ini mungkin bisa dia murni hanya beeswax digunakan sebagai lilin. Tapi kalau kayak minyak-minyakan gitu ya teman-teman, biasanya dicampur dengan bahan lain seperti itu. Kemudian kalau protein ya bisa jadi protein kedelai, protein gandum, gelatin gitu ya, protein susu gitu. Otomatis sudah mengalami pengolahan sebelumnya gitu ya, sehingga tidak berwarna, tidak berasa, sehingga bisa di-apply sebagai lilin seperti itu. Yang terakhir ada karbohidrat ya, misal selulosa, pektin, kitin, ketosan, gam, siwit. Ini kalau kalian sering baca-baca komposisi gitu ya, ingredient di makanan, mungkin kalian akan tahu kan biasanya memang golongan karbohidrat ini sering dipakai entah sebagai stabilizer, entah sebagai pelapis dan sebagainya gitu ya. Memang karena fungsinya itu untuk menstabilkan biasanya. Karena jaringannya selulosa, jaringannya pektin itu kan kuat ya teman-teman gitu kan. Kalian tahu ya kalau komponen karbohidrat itu kan kompleks ya. Selulosa, pektin itu ya kuat gitu jaringannya sehingga sering dipakai untuk stabilizer atau pelindung sesuatu seperti itu. Nah ini ya lilin sebagian besar umumnya adalah ester dari asam lemak berantai panjang dengan alkohol monohidrat berantai panjang atau biasa disebut sterol. Misalnya ada parafin sintetis, ada carnauba, ada beeswax, ada candelilla gitu ya, ada polyethylene waxes gitu. Polyethylene waxes ini dia food grade aman, tapi biasanya dia ini saya nggak tahu ya kenapa disebutnya polyethylene waxes. Yang jelas dia ini biasanya campuran dari beeswax dengan bahan-bahan lain gitu ya. Saya kurang tahu apa yang jelas biasanya dibuat di industri seperti itu.
Ya ini kalau Carnauba itu apa, Bu? Candelilla itu apa, Bu? Ya ini bisa dibaca ya. Kalau Carnauba ini intinya ekstrak daun palem. Kalau Candelilla itu ekstrak tanaman Euphorbia antispilitica. Yang seperti apa? Nah, bisa searching sendiri ya kalau misalkan penasaran tuh kira-kira bentuknya seperti apa. Ya ini lilin lebah atau beeswax merupakan lilin alami komersial. Nah, setahu saya memang kebanyakan teman-teman yang dipakai itu ini gitu ya untuk lapisan sebagai lilin ya, beeswax ya atau lilin lebah gitu. Yaitu merupakan hasil sekresi dari lebah madu atau lebah lainnya. Nanti madu yang diekstrak itu jadi madu yang dihasilkan itu dipres gitu ya. Jadi kan sarang lebahnya hancurnya itu nanti akan menghasilkan lapisan-lapisan lengket gitu ya yang seperti lilin gitu. Hasil sisa pengepresan dan sarang yang hancur dicuci dan dikeringkan, nanti dipanaskan lagi, kemudian menjadi lilin, bentuknya seperti lilin yang transparan gitu ya, atau malam. Nah, lilin ini berwarna putih kekuningan sampai coklat. Titik cairnya ini bisa dibaca ya, kurang lebih sebegini, BJ atau berat jenisnya segitu gitu ya, dan biasanya digunakan untuk pelilinan produk komoditas hortikultura karena mudah dan murahnya memang nih. Makanya ya teman-teman keseimbangan hayati, keseimbangan alam itu penting banget gitu ya. Kita harus tetap menjaga lebah gitu ya, untuk tetap ada seperti itu. Karena fungsi lebah itu luar biasa sekali gitu ya, Masya Allah. Jadi untuk pelilinan buah dan sayur, untuk juga penyerbukan tanaman dan semacamnya. Nah ini ya, tebal lapisan lilin harus seoptimal mungkin. Nah yang perlu kalian ingat ya, optimal itu tidak sama dengan maksimal ya. Di optimal itu bukan berarti harus banyak, maksimal dan tebal gitu, bukan. Optimal itu maksudnya lebih ke, ya itu ya, lapisannya itu harus pas, jangan sampai terlalu tipis, tapi juga jangan sampai terlalu tebal, sampai mengganggu kita sebagai konsumen. Karena kalau terlalu tebal kan kita mungkin risih juga ya, kelihatan juga mungkin, pas dipegang mungkin jatuhnya jadi lebih lengket, terus dimakan mungkin juga jadi kerasa ada selaput-selaputnya gitu mungkin ya. Tapi kok terlalu tipis, dia tidak akan efektif gitu, tidak dapat menghambat respirasi dan transpirasi. Tapi kok terlalu tebal, nanti bisa juga, nah ini, kok terlalu tebal selain karena mengganggu indera kita, perasa, juga mungkin bisa menutup semua pori-pori buah dan sayur ya. Sehingga apa? Malah terjadinya respirasi anaerob ya, yang tanpa O2 itu. Sehingga sel melakukan perombakan di dalam tubuh buah. Justru proses pembusukan lebih cepat dari keadaan normal. Jadi busuknya bisa di dalam gitu. Yang mungkin kalian pernah lihat ya, ada buah luarnya masih oke, tapi kok dalamnya udah busuk ya. Itu mungkin bisa saja karena pengaruh respirasi anaerob. Mungkin lapisan lilinnya terlalu tebal. Jadinya malah buah itu mengalami respirasi anaerob. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, pemberian lilin juga dapat dilakukan dengan pengembusan, penyemprotan, pencelupan, atau pengolesan. Ya, ini tergantung ada yang manual, ada yang sudah pakai mesin seperti itu. Kalau pakai mesin biasanya pakai pengembusan, penyemprotan, gitu ya. Tapi kalau manual biasanya pakai pencelupan dan pengolesan. Gitu. Nah, ini pelapisan lilin untuk buah-buahan ya. Lilin lebah yang dibuat dalam bentuk emulsi lilin. Biasanya konsentrasinya sekitar 4-12% ya, konsentrasi yang cukup optimal. Ya, kepekatan emulsi lilin yang ideal untuk itu beda-beda ya tiap komoditas teman-teman, beda-beda tiap buah. Tapi untuk alpukat misal contohnya, untuk alpukat itu biasanya 4%. Nah, ini contohnya ya, komposisi dasar emulsi lilin gitu ya. Ada bahan dasarnya tuh lilin lebah, ada trietanolamin, ada asam oleat dan air panas. Ini biasanya bahan campuran ya. Jadi memang jarang murni beeswax atau murni lilin lebah, tapi juga dicampur oleh ester asam lemak gitu, dicampur protein dan semacamnya. Nah, ini ya bahan lain untuk pelapisan. Jadi kan intinya sifatnya ini kan harus bisa sebagai pelapis yang baik kan untuk menjaga supaya hmm, kehilangan tidak tidak kehilangan air dan tidak kehilangan oksigen dan air terlalu berlebih gitu ya, tapi juga jangan sampai membuat anaerob misal gitu ya. Intinya harus menjaga kelenturan, tetap menjaga porositasnya secara pas dan kekuatan buahnya juga. Maksudnya kekuatan itu di sini maksudnya mungkin lebih ke tahan lamanya gitu ya, lebih ke daya simpannya. Dapat digunakan senyawa yang berfungsi sebagai plasticizers, emulsifier, dan surfaktan. Ini ya, kalau saya di anak-anak semester 6 tahun lalu ya, pas ngajar semester 5 itu sudah
sifat-sifat karbohidrat, sifat-sifat protein, ya itu kan biasanya memang digunakan sebagai plasticizer, emulsifier, stabilizer, dan surfaktan gitu ya. Makanya ini contoh bahannya misal propylethylene glikol, gliserol, lecithin, asam olet, ya ini kan termasuk golongan dari karbohidrat, lemak, dan protein ya. Kayak propylethylene glikol ya, dia lebih ke karbohidrat. Kalau gliserol, dia lebih ke asam lemak. Asam olet juga asam lemak. Lecithin lebih ke protein, begitu ya. Nah ini, untuk edible coating ya, untuk alias tadi lilin ya, kan dia jadi lilin itu wax itu bisa disebut juga edible coating. Ya, dimungkinkan untuk menggunakan senyawa yang dapat berfungsi sebagai pengawet dan antioksidan. Jadi kalau bisa kita sekalian memberi antioksidan tuh pada si pelapis. Yang biasanya dicampur juga tadi selain beeswax atau lebah lilin, dicampur air panas, dicampur propiepilen gitu. Misal dicampur juga vitamin C, vitamin E, atau BHA, BHT gitu ya. Intinya bisa digunakan sebagai antioksidan seperti itu. Itu juga bisa membantu untuk lebih mencegah supaya tidak kehilangan gizi berlebih pada buah gitu. Nah, ini contoh teman-teman, contoh antara stroberi yang dilapisi dengan lilin atau edible film dengan stroberi yang kontrol. Kontrol itu berarti dia tidak dilapisi lilin ya. Nah, ini bisa dilihat nanti dalam waktu 10 hari aja gitu ya, stroberinya akan lebih mudah mengalami pembusukan, lebih mudah terkontaminasi oleh bakteri, seperti itu. Sedangkan buah yang tercoating atau yang sudah dilapisi dengan lilin atau edible film, bisa dilihat kalau ya sampai 16 hari, bahkan sampai 21 hari itu ya masih cukup, sebagiannya bisa dimakan gitu ya. Yang sudah hitam-hitam gitu mungkin baru sebagiannya saja begitu. Nah, ini konsentrasi emulsilin optimal untuk tiap buah lagi-lagi berbeda. Bisa dilihat ya. Kalau kayak alpukat itu 4% saja cukup gitu. Mungkin karena ini kita tahu ya kalau alpukat itu kan sebenarnya kulitnya sudah tebal ya. Gitu. Kulitnya itu enggak tebal sih ya. Lebih ke ya sudah tinggi lilinnya mungkin ketika dipanen gitu. Jadi kalaupun dilakukan proses pencucian pun itu tidak hilang banyak, sehingga mungkin di buah alpukat cukup 4%. Tapi untuk apel, untuk jeruk gitu ya, untuk kentang itu bahkan malah tinggi gitu ya, konsentrasi lilinnya harus yang 12%. Ini mangga Alfonso, nanas, pepaya gitu ya. Sampai wortel juga loh, jangan dikira ya teman-teman ya. Apalagi kalau yang buah sayur dari impor gitu ya, pasti mereka dililin gitu. Kalau enggak ya nggak mungkin awet seperti itu. Selain karena memang dasarnya kualitas buahnya mungkin sudah bagus gitu ya kalau yang buah impor. Tapi untuk bisa tahan dalam perjalanan berhari-hari gitu ya, pastikan harus kita pertahankan gitu konsentrasi kesegarannya itu dengan penggunaan lilin yang optimal. Nah, ini nanti kalau saya kasih PPT-nya ya, kalian bisa klik link video YouTube-nya ya. Ini tentang contoh pelapisan lilin untuk buah jeruk gitu. Ini di berita pakai bahasa Indonesia jadi nggak masalah. Ini link video tapi ini lebih ke skala rumahan. Jadi ini kan di lab ya. Kalau yang video ini di lab, jadi peneliti itu kayak mencoba memberikan pelapisan pada buah gitu loh. Jadi nanti mungkin kalau yang di industri rumahan gitu ya, UMKM, pelapisnya kan pasti masih manual, jadi masih pakai pencelupan atau pakai pengolesan biasa gitu. Kurang lebih langkahnya atau step-nya seperti ini gitu kalau kalian mau lihat ya. Ini bisa diklik di link videonya. Ya, otomatis teman-teman ketika buah sudah dilapisi lilin itu ya kan kita memang niatnya untuk mengawetkan ya, otomatis akan ada perubahan sifat seperti itu. Nah, ketika buah dan sayuran dilapisi, maka kondisinya seperti disimpan dalam kondisi atmosfer terkendali atau modified atmosphere. Ini sudah saya sampaikan ya di materi-materi sebelumnya tentang kalau buah sayur itu punya MA-nya sendiri, punya modified atmosphere-nya sendiri gitu ya, kondisi atmosfer yang optimal, yang terkendali gitu ya. Misal apalagi kalau buah sudah dikemas gitu ya, kalau bisa kita punya teknologi modified atmosphere ini gitu supaya buahnya tidak cepat kadaluarsa, tidak cepat melempem atau sebagainya gitu. Jadi dipertahankan supaya proses
respirasinya tuh masih tetap berjalan, tetapi lambat ya, tergantung permeabilitas bahan pelapisnya. Ya kenapa ya? Karena kalau terlalu tinggi kan otomatis nanti cepat busuk ya. Tapi kalau O2 terlalu rendah, sebenarnya tergantung jenis komoditasnya gitu ya. Makanya tadi itu seperti sudah saya sebutkan, kalau O2 terlalu rendah akan terjadi proses reaksi anaerob di dalam jaringan gitu. Yang malah menyebabkan busuk di dalam jaringan atau off flavor. Off flavor tuh kayak ya rasanya jadi beda gitu. Nah, produksi etilen seperti halnya respirasi itu kan pasti membutuhkan O2 dalam jumlah tertentu, sehingga kadar O2 maksimum juga harus diperhatikan, terutama untuk buah klimakteri. Jumlah O2 sampai dengan 8% banyak digunakan. Jadi normalnya itu antara 4 sampai 8% itu. Kurang lebih di modified atmosphere harus ada komposisi O2 kurang lebih sekitar segitu. Ya, buah dan sayur juga masih dimungkinkan kehilangan air melalui penguapan dalam jumlah terbatas. Jadi memang tetap harus ya. Jadi seperti tadi saya bilang ya, ini agak tricky. Karena namanya proses respirasi-transpirasi itu normal dan tetap harus berlangsung tuh si buah itu tetap harus mengalami proses itu. Tapi kita jaga supaya dia tuh berjalannya lambat, supaya jangan kecepatan. Kalau kecepatan gampang busuk. Tapi kalau terlalu lambat gitu ya sampai O2-nya sedikit sampai anaerob nanti malah busuk juga gitu. Jadi harus pas lah gitu. Oleh sebab itu, lapisan buah dan sayuran akan optimal jika dikombinasikan dengan penyimpanan MA. Ya, sekian untuk materi tentang lapisan buah kali ini. Saya harap kalian bisa nyoba cek ya videonya untuk tambah-tambah wawasan kalian juga gitu ya. Lihat videonya, insya Allah nggak lama kok dan nggak begitu makan kuota, jadi nggak apa-apa bisa kalian coba gitu ya. Atau mungkin kalian sambil mau searching-searching sendiri juga, misalkan penasaran sih kira-kira buah yang di lilin itu seperti apa, atau mungkin ya ada bahasan-bahasan lainnya, silakan kalian bisa mencari itu sendiri. Oke, saya sudahi ya materi kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.